Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Melakbar dari kelompok 7. Di sini kami memiliki desain entity relation diagram yang dimana sederhananya ini ada table user dan juga tabel transaksi atau entitas transaksi, invoice, dan produk dan jasa. Untuk penjelasan singkatnya itu dimana user melakukan transaksi atau satu user melakukan satu transaksi yang dimana transaksinya bisa berupa beberapa produk dan jasa, yang dimana setelah itu satu transaksi ini bisa menghasilkan sebuah invoice. Mungkin itu saja dari saya penjelasan singkatnya. Untuk implementasi administrasi basis data ke proyek kami akan dilanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Melakbar dari perwakilan dari kelompok 7. Kali ini saya akan membahas implementasi administrasi basis data yang kami gunakan di proyek kami. Yang pertama itu ada restore database, tapi sebelum ke sana kami menggunakan teknologi database yaitu PostgreSQL sebagai database kami, dan juga Node.js dan SQLite untuk sebagai tools untuk mengintegrasi model yang kami buat ke database. Nah, untuk pertama, untuk restore database-nya kami menggunakan sintaks yang ini, pg dan menu Postgres untuk merestore backup. Untuk kami membuat file backup yang bernama Dynasty Project Backup Dump, dan file ini berisi seluruh data dan struktur database kami. Setelah kami buatnya, kami bisa melakukan restore dengan menggunakan sintaks ini. Untuk fungsi restore sendiri ini kami gunakan jika terjadi masalah dengan database. Jadi kita bisa menggunakan file backup ini, yaitu Dynasty Project Backup Dump, untuk merestore menggunakan file backup ini untuk mengembalikan data-data apabila ada database kami itu bermasalah atau filenya mungkin hilang dan segala macam. Nah, untuk yang kedua itu ada user management. Di sini kami membuat user dengan bernama Dynasty admin, atau ya bisa dibilang hanya untuk admin ya, untuk admin database atau admin yang akan mengurus database ini. Jadi kami menggunakan user admin ini. Di sini kami membuat user Dynasty admin dengan password default, yaitu secure password agar mudah diingat. Nah, di sini saya telah membuat user Dynasty adminnya. Lalu agar akses dari admin ini bisa melakukan apa saja di database, itu kami menggunakan sintaks seperti biasa, itu untuk meng-grant atau mempromosikan user ini agar bisa melakukan select, insert, update, delete, dan delete untuk semua tabel yang berada di Dynasty ini. Setelah itu untuk sintaks ini kami memberikan hak akses ke user ini untuk mengolah data di semua tabel dalam skema publik. Nah, untuk implementasi lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat custom function. Fungsi ini berguna untuk membantu kita melakukan kalkulasi otomatis di database. Dalam proyek ini kita akan membuat fungsi untuk menghitung total penjualan. Fungsi ini menjumlahkan kolom total amount di tabel transaction untuk menghitung
total penjualan. Dan return numeric menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai numerik. Langsung saja kita coba. Untuk menjalankan fungsi ini, kita harus menggunakan perintah ini. Nah, dengan custom function ini kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual. Fungsi ini sangat membantu untuk mendapatkan data statistik langsung dari database. Nah, selanjutnya trigger. Trigger memungkinkan kita untuk mengotomatisasi aksi tertentu ketika ada perubahan pada data. Di sini kita akan menggunakan trigger untuk mengurangi stok produk setiap kali ada barang yang ditambahkan ke keranjang. Nah, untuk menguji trigger itu kita harus masukkan data baru dari tabel cart. Dengan trigger ini, kita tidak perlu lagi mengupdate stok secara manual. Sistem akan melakukannya secara otomatis. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Waldi. Baik, start prosedur memungkinkan kita untuk menyusun beberapa langkah dalam satu perintah. Kali ini kita akan membuat start prosedur untuk menyelesaikan transaksi dan membersihkan keranjang belanja. Baik. Prosedur ini melakukan dua hal, yaitu menyalin data total belanja dari keranjang ke tabel transaction. Yang kedua itu menghapus data dari tabel trades setelah transaksi selesai. Nah, kita panggil prosedur ini untuk pengguna tertentu. Kita call. Nah, hasilnya data di tabel transaction akan bertambah dan data keranjang belanja pengguna dengan user ID 1 akan kosong. Nah, dengan start prosedur ini kita bisa menyelesaikan transaksi dalam satu perintah sederhana. Prosedur ini sangat membantu untuk mengelola proses transaksi dengan efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari implementasi video ini. Lebih dengan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.